Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, nih kita lihat ya di piringan cakram belakang sudah habis. Kemudian kita lihat di kampas belakangnya juga nih habis nih, kampasnya sudah kemakan ya. Jadi ini di motor PCX 150. Tuh bisa dilihat ya. Nanti kita ganti ya untuk prosesnya kita saksikan bersama-sama. Kita bisa belajar bersama-sama di sini. Yang pertama-tama kita buka dulu ya piringan cakramnya ya, karena piringan cakramnya sudah banyak aus dan sudah kasar. Kita buka dulu, kemudian kita balik dulu ya. Terus kita pasang nanti di tempatnya untuk kita ratakan kembali biar dia halus kembali. Kita pasang di motornya, kemudian kita amplas seperti ini ya. Nah, biar dia halus kembali. Kalau tidak kita halusin, nanti kampasnya cepat habis karena dia kemakan sama ini piringannya yang sudah kasar seperti ini ya. Bahkan bisa berkali-kali ganti kampas cakram nih. Kampas remnya bisa cepat habis pokoknya kalau nggak diratakan seperti ini untuk piringannya. Kalau di bagian sini sudah rata, sudah dirasa halus, bisa kita balik piringan cakramnya ini ke posisi semula. Kemudian kita pasang lagi bautnya dan kita amplas lagi seperti ini supaya dia cepat halus kembali. Kalau dirasa masih terlalu kasar, kita bisa percepat dengan menggunakan gerinda sikat ini ya. Tapi kita menggunakan matanya yang mata amplas seperti itu. Di sini kita bisa lihat sudah lumayan halus. Kemudian ini sudah selesai prosesnya. Lanjut ya. Kita lihat di sini untuk kampas belakangnya. Tuh, kita bisa buka dulu ya untuk bautnya yang baut 12 dari sini ini kita buka tadi. Sudah kita lepas, kemudian bisa kita naikkan bracketnya seperti ini untuk melepas kampasnya. Kalau dirasa agak susah, kita tekan dulu ya untuk pistonnya biar agak masuk ke dalam supaya nanti kampasnya bisa kita tarik keluar. Bisa bracketnya ini juga kita bisa geser seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri ya, itu kampasnya sudah kemakan, sudah sampai di besinya. Jadi besi ketemu besi sehingga bisa terjadi bunyi sering-sering waktu pengereman. Nah, ini yang makan ini. Oke, dalam tahap ini kita bongkar semua ya. Kemudian kita cuci bersih untuk kalipernya sehingga nanti biar fungsinya normal kembali. Setelah kita cuci bersih sudah seperti ini, kemudian kita masukkan untuk pistonnya ya, kita kembalikan ke di dalam seperti ini ya. Kita menggunakan tracker. Kalau nggak dibersihkan nanti debunya bisa masuk ke dalam rumahnya piston itu ya. Jadi bisa berat nantinya. Kemudian untuk bracketnya ini juga kita bersihkan, kita cuci. Terus ada plat penahan kampasnya ini juga kita cuci ya. Kemudian kita amplas sedikit kalau ada kotoran atau karat-karat supaya nantinya untuk kampasnya biar tidak terhambat untuk proses jalan pengeremannya. Soalnya kampasnya ini kan dia bisa jalan kanan kiri seperti ini ya, bergeser kampasnya. Makanya diperlukan platnya ini harus bersih dari kotoran maupun karat. Kemudian pada bagian kaliper ini terdapat as ini ya. Dia untuk slide-nya ya, untuk biar bisa geser kiri kanan. Kita lumasi juga dengan grease seperti ini supaya nanti tidak macet ya. Dan ini harus bisa geser kiri kanan nanti. Nah, seperti ini ya. Ketika nanti dipasang dia harus bisa geser seperti ini. Nah, kemudian juga jangan sampai lupa untuk platnya ini ya, plat penahan kampas ini. Ini kan kampasnya jalan nanti di sini, geser kiri, geser kanan juga. Ini juga harus kita lumasi dengan pelumas grease ya, sedikit saja. Nih seperti ini ya.
karena ini nanti tempatnya kampas. Kalau dia tidak licin, maka kampas nanti bisa menjadi keras atau lengket ya, bahkan bisa mengakibatkan bunyi srek-srek-srek gitu ya kalau sewaktu kita jalan ya. Jadi ketika kita mengerem, kampas itu akan main juga ya. Makanya ini juga harus kita lumasi supaya kampasnya bisa geser kanan, geser kiri. Setelah kita habis mengerem, dia bisa balik lagi ke posisi semula untuk bergeser dan membuka celah antara kampas dengan piringan cakram. Kalau kita tidak lumasi, maka ya itu tadi, dia akan seret nanti. Selanjutnya kita proses memasang kampasnya ya. Untuk pemasangan kampasnya kita dari samping, dari luarnya rumahnya ini. Nanti kita geser ke dalam. Tuh seperti ini ya. Kemudian yang sebelah juga ya, kita perhatikan juga di sini ada jalan relnya di penahan kampasnya itu. Tuh. Nah, untuk kampasnya sudah kita pasang ya dua-duanya. Tinggal nanti kita persiapkan untuk proses selanjutnya. Setelah kampasnya terpasang, kita kembalikan bracketnya ke tempatnya ini. Kemudian ada baut ukuran 12 ya. Kepala kunci 12 kita pasang juga di sini. Kemudian mulai kita pasang ke bannya ya, seperti ini ya. Jangan lupa kampasnya kita renggangin dulu antar keduanya, jangan sampai mepet supaya dia piringannya bisa masuk di sela-sela antara kedua kampas. Kemudian mulai kita pasang untuk kedua bautnya. Ini bautnya menggunakan baut bintang ukuran T40 ya. Kita bisa membukanya menggunakan mata sok bintang ukuran T40. Tadi untuk proses pelepasannya kita bisa mengikuti proses pemasangannya ini ya, hampir sama saja. Hanya saja untuk pertama kali pelepasan kita agak sedikit dipanasin dulu untuk mur bintangnya ini ya. Baut bintangnya ini kita panasin karena ini pertama kali dibuka, pertama kali penggantian kampas. Kalau tidak kita panasin nanti kita bakal kesusahan untuk membuka bautnya itu ya. Dan kunci bintang kita bisa patah ya. Jadi harus kita panasin dulu karena proses pertama kali bongkar untuk mengganti kampas rem pada motor ini. Nah, udah selesai prosesnya. Kemudian jangan lupa kita kencangkan semua baut-bautnya ya. Baut bintangnya dengan baut kunci 12 tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang sudah selesai. Kita coba untuk kita putar bannya, kemudian kita rem ya. Rem belakang tentunya di tuas rem sebelah kiri untuk motor matic. Untuk penggantian kampas rem belakang ini sudah selesai. Kemudian kita cek juga untuk kampas rem depan. Habis. Ah, habis. Untuk kampas rem depan juga habis ternyata. Kemudian piringannya juga aus seperti ini. Oke, lanjut di video selanjutnya di Mamat Motor.